Shalom alaihim Bisem Yesua Hamasiyah. Assalamualaikum warabani Isa Al-Masih. Wah, kalau sudah pakai Assalamualaikum nih pasti permintaan umat muslim nih ya. Saya Pendeta Henry Tandianta MPS ya. Saya di dalam tanda petik itu dikasih pertanyaan dan didesak suruh jawab. Bagaimana Pak? Polemik tentang Allah kok tidak ada ya Bapak Ibu Saudara. Tanpa mengurangi rasa hormat, kita semua sudah mendengar bahwa di umat sebelah sedang terjadi polemik Allah itu tidak ada. Yang menyampaikan seorang sebut saja tokoh kiai atau ulama begitulah ya. Nah itu Pak Kiai itu bilang Allah itu tidak ada. Lalu dia juga memberi contoh, kita itu juga tidak ada tapi diadakan. Ini sebenarnya perkataan Pak Kiai ini salah apa benar? Perkataan Pak Kiai itu 100% benar. Perhatikan baik-baik dari kita dulu ya. Kita itu sebenarnya tidak ada tapi diadakan, kata Pak Kiai. Kita itu roh tapi diberi tubuh fisik. Makanya kita kelihatan nih kayak gini nih, kayak saya nih ganteng. Nah, ya. Jadi benar ya perkataan Pak Kiai bahwa kita itu sebenarnya tidak ada, maksudnya tidak kelihatan. Kita itu roh, tapi diberi tubuh fisik, maka menjadi kelihatan. Benar perkataan Pak Kiai. Lalu yang kedua, yang soal Allah benar apa enggak? Allah itu tidak ada, maksudnya Pak Kiai, Allah itu tidak kelihatan dan tidak diberi bentuk fisik. Allahnya tetap ada tetapi roh. Nah, luar biasa penjelasan Pak Kiai ini. Jadi Pak Kiai tidak mengatakan Allahnya tidak ada, maksudnya Allah itu tidak berwujud. Dia adalah roh yang tidak diadakan bentuk fisik. Ya, lalu pasti pertanyaannya lari ke sini. Lah itu Yesus itu Allah jadi bentuk fisik kok disebut Tuhan? Yesus ketika jadi manusia tidak disebut Tuhan karena 2 Korintus 3 ayat 17 Tuhan adalah roh. Yohanes 4 ayat 24 Allah adalah roh. Jadi janganlah gagal paham mengenai kekristenan. Itu Allah menjadi manusia, mosok Allahnya berbentuk fisik. Kalau berbentuk fisik itu ya bukan Allah. Ya, clear? Jadi pendapat Pak Kiai itu benar. Yang dimaksud oleh Pak Kiai adalah Allah itu tidak ada, itu maksudnya tidak ada bentuk fisiknya. Tetapi Allahnya ada. Kan selama ini ada istilah Allah itu zat gitu. Zat apa roh? Ayo, Pak Kiai itu sebenarnya ingin mengatakan Allah itu roh. Itu maksudnya Pak Kiai. Tunggu Pak, gimana? Maksudnya Allah itu tidak ada, itu tidak ada wujudnya. Jadi Allah itu roh, memang tidak berwujud. Itu maksudnya Pak Kiai. Saya terpaksa memberi penjelasan seperti ini karena bagi saya itu nangkep. Kalau saya nangkep pernyataannya Pak Kiai, nangkep sekali maksudnya Pak Kiai, sampai dia memberi contoh. Kita itu sebenarnya tidak ada lalu diadakan. Maksudnya kita ini tadinya roh, betul, manusia itu roh, lalu diberi tubuh fisik, jadilah kita ini yang ganteng-ganteng kayak gini. Kalau Allah nggak bisa. Jadi Allah itu harus roh, harus tidak berwujud. Nah, kata Pak Kiai kan tidak ada. Lalu Anda berpikir Allahnya nggak ada, salah. Allahnya tetap ada tapi tidak berwujud. Jadi Allahnya itu roh, bukan fisik, bukan zat. Itu maksudnya Pak Kiai. Ya, itu penjelasan saya ya. Menurut Alkitab Allah itu roh. Ya, Yohanes 4 ayat 24. Jadi klop pernyataannya Pak Kiai, klop dengan Alkitab. Karena Allah itu roh, bukan zat, ya. Maksudnya Pak Kiai Allah itu tidak ada, maksudnya tidak ada wujudnya. Beda dengan manusia. Manusia ini ada wujudnya. Maksudnya itu, ya. Ya, mungkin karena ini, tapi aneh kalau saya pendeta malah nangkep itu perkataan Pak Kiai, ya. Ya, sekali lagi tidak ada maksud apa-apa ya. Saya hanya menanggapi saja karena saya didesak bagaimana menurut pandangan Pak
HTD Allah kok tidak ada. Saya nangkep, Anda nggak nangkep, gimana sih? Mosok yang sesama umat muslim malah nggak nangkep, saya yang pendeta aja nangkep kok. Maksudnya Allah tidak ada itu tidak ada wujud fisiknya. Allah itu tidak ada wujud fisiknya, tetapi Allah itu harus roh, itu baru benar ya. Nasrani itu yang Allah berwujud itu. Coba kamu tanya ke Nasrani ya, Bapak Ibu Saudara, tanya ke Nasrani. Pak Pendeta, Allah itu mana? Yesus Kristus itu manusia, itu Allah katanya. Ya, Allah itu harus roh, tidak bisa berwujud. Itu maksudnya. Ya, singkat saja pendapat saya. Sekali lagi, kita Indonesia, kita Pancasila. Saya rasa pernyataannya Pak Kiai itu tidak salah. Ya, cuman kita beda nangkepnya aja. Kalau saya justru sebagai pendeta malah nangkep saya pernyataannya Pak Kiai. Pak Kiai itu sebenarnya ingin mengatakan Allah itu roh, tapi nanti terus Anda bilang, ini Kiai apa pendeta mengatakan Allah itu roh? Maka dia mengatakan Allah itu tidak ada. Maksudnya tidak ada wujudnya. Ya, tetapi ada. Allah itu eksistensinya ada, eksis dia, kuasanya ada, yaitu Allah yang harus roh. Memang Allah itu harus roh ya. Baik, kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus, keberagaman wajib disyukuri, bersahabat dengan beda iman itu bisa. Kita tetap taring toleransi, saling menghargai ya. Salam kami untuk Pak Kiai. Pak Kiai ini sebenarnya dulu saya dekat sama dia ya. Dulu waktu tahun berapa ya, saya agak lupa itu, waktu tahun pemilu pertama setelah era Soeharto itu ya. Saya dekat dengan Pak Kiai ini ya. Bahkan lagu saya itu sempat saya kasihin ke Pak Kiai, lagu untuk waktu itu ya. Ya, salam hormat kami untuk yang terhormat Bapak Kiai. Kami nangkep Pak, maksudnya Bapak kami nangkep ya. Ya, kalau ada umat Bapak yang belum nangkep ya dijelasin saja. Masa Allah kok tidak ada, maksudnya tidak berwujud begitu ya. Tetap semangat, tetap Indonesia, tetap saling menghormati, saling menghargai. Haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Haleluya, amin.